Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini Jumat 26 Desember 2025. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat Hari Natal buat teman-teman kita yang kemudian merayakan juga di hari kemarin. Dan tentunya masih dalam program kita mengenai Highlight Koran Tribun Timur, beberapa informasi dan juga headline rubrik akan kita ulas lebih lanjut pada tayangan ini. Nah, seperti yang ada di halaman utama kita hari ini Tribuners, adalah ibadah Natal di Sulawesi Selatan yang berlangsung dengan aman. Kemudian juga ada UMK di Kota Makassar yang di angka 4,1 juta rupiah dan ditutup juga dengan buruh yang menolak UMP. Kita awali dengan keberlangsungan ataupun juga pelaksanaan dari ibadah Natal di Sulawesi Selatan yang berlangsung aman dan kondusif, di mana ibadah dimulai sejak Rabu 24 Desember 2025 malam hingga pada Kamis kemarin 25 Desember 2025 yang berjalan lancar, tertib dan khidmat di seluruh gereja. Nah, hingga Kamis malam tidak ada laporan insiden yang mengganggu jalannya ibadah Natal. Umat Kristiani pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada aparat keamanan. Tentu juga dilanjutkan bahwa serta seluruh masyarakat Sulsel yang turut menjaga suasana tetap kondusif. Tentu juga selama perayaan Natal berlangsung. Oleh pantauan di sejumlah gereja menunjukkan aparat keamanan berjaga di berbagai titik. Nah, salah satunya di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Andalas, Kota Makassar, yang tampak ramai sejak Kamis pagi, di mana sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, jemaat mulai berdatangan ke area gereja. Mereka datang bersama pasangan, keluarga maupun anak-anak dengan mengenakan pakaian rapi seperti batik dan juga kemeja. Nah, sebelum memasuki gereja, para jemaat saling mengucapkan selamat Natal. Tentu setibanya di lokasi, di dalam gedung juga di dalam gereja, jemaat langsung menempati bangku kayu panjang di altar utama, di mana setiap baris bangku diisi 6 hingga 7 orang dewasa, sementara sebagian jemaat memilih beribadah di lantai 2. Nah, tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, ibadah Natal dimulai dan dipimpin oleh Pastor Vikaris RD Nathaniel Bungadatu. Ibadah berlangsung khidmat dan tenang dengan mengusung tema Natal Nasional 2025, Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga, yang ditetapkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, tentu tema tersebut juga diangkat oleh seluruh gereja Katolik di Indonesia, termasuk Paroki Kristus Raja Andalas. Tema ini dipilih dengan melihat realitas banyaknya keluarga yang menghadapi berbagai kerentanan sosial, seperti judi online, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, hingga tekanan ekonomi. Nah, tentu Natal ini menjadi momentum untuk merayakan kehadiran Allah melalui Yesus Kristus yang lahir bagi umat, termasuk setiap keluarga. Pesan tersebut merupakan dan juga merujuk pada kitab Matius 1 ayat 21 hingga 24 yang mendorong setiap orang menjadikan keluarga sebagai tempat kehadiran Allah dan keselamatan bagi sesama. RD Nathaniel juga menyebutkan bahwa perayaan Natal tahun ini diberkahi dengan cuaca cerah. Nah, mudah-mudahan kita semua pulang ke rumah dengan sukacita dan kegembiraan tambahnya. Di sisi lain juga suasana Natal juga tentu terasa di Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar. Panitia mendirikan tenda berterpal putih di area depan gereja untuk menampung jemaat. Puluhan jemaat duduk rapi di kursi berwarna biru yang telah disiapkan. Dan tenda tersebut disediakan mengingat jumlah jemaat Gereja Toraja Tamalan Rea mencapai 997 kepala keluarga atau sekitar 3.400 jiwa. Nah, di area depan tenda puluhan personel kepolisian berjaga dengan seragam lengkap. Sementara itu, dalam gedung gereja, ratusan jemaat bersiap mengikuti ibadah. Nah, ibadah Natal di Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea digelar dalam 4 sesi, yakni pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, dan pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pada sesi kedua, jemaat tampak syuk-syuk mengikuti ibadah yang mengangkat tema Tuhan Telah Datang dengan pelayanan firman dibawakan oleh Pendeta Yosama M. Sagala. Sebelumnya, Sekretaris Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea, Herman Meldi Masiku, mengatakan bahwa persiapan Natal telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Dan tentu tema Natal 2025 yang diangkat adalah Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga. Dan ini mengingatkan juga untuk kita semakin peduli kepada keluarga kita sendiri. Lanjut lagi dengan informasi lainnya di halaman utama kita Tribuners, tentunya
Ada juga informasi terbaru mengenai upah minimum kota UMK Kota Makassar di tahun 2026 mendatang ditetapkan sebesar Rp4.148.719 per bulannya. Angka ini naik tentunya 6,92% atau sebesar Rp268.583 dibanding UMK Makassar 2025 yang hanya sebesar Rp3.880.136. Tentu kondisi ini menegaskan posisi Makassar sebagai daerah dengan dinamika ekonomi serta kebutuhan hidup yang relatif lebih tinggi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu penetapan UMK Makassar 2026 diumumkan setelah terbitnya surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan. Meski demikian, nilai UMK tersebut telah lebih dulu disepakati melalui mekanisme Dewan Pengupahan Kota Makassar. Tentu juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, mengatakan pengumuman UMK dilakukan setelah SK Gubernur diterbitkan. Dan penetapan UMP Sulsel dan UMK Makassar 2026 diumumkan di Baruga Astacita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu 24 Desember 2025. Tentu kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan Jaya Dinas, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palambah beserta jajaran. Tentu juga ini berdasarkan SK Gubernur Sulsel nomor 2199/12/6/2025. Dan pemerintah tentu berperan sebagai penengah untuk mencocokkan berbagai indikator dan kepentingan. Menurut Munafri yang akrab disapa API, kenaikan UMK Makassar 2026 berada di kisaran 6,92% dihitung berdasarkan indikator dan juga inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta variabel lainnya. Nah, API juga menegaskan pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan iklim investasi. Kita lanjutkan juga dengan subheadline berikutnya. Selain dari Kota Makassar dan juga Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata Kabupaten Pangkep juga naik sekitar Rp285.000 Tribuners. Upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral Kabupaten, Pangkajene, dan Kepulauan pada tahun 2026 ditetapkan melampaui UMP Sulawesi Selatan. Besaran UMK Pangkep 2026 disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pangkep Sulfida Hasan pada Kamis 24 Desember 2025. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, UMK Pangkep tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp4.32.248 per bulannya. Di mana pada tahun 2025 UMK Pangkep tercatat sebesar Rp3.747.233. Nah, dengan demikian UMK Pangkep 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp285.015. Nah, besaran UMK tersebut masih lebih tinggi dibandingkan UMP Sulsel tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.921.088. Kenaikan UMP Pangkep yang cukup signifikan ini terjadi pada masa kepemimpinan Bupati Pangkep Yusran Lalogau. Selain UMK, pemerintah Kabupaten Pangkep juga menetapkan upah minimum sektoral kabupaten atau UMSK untuk sejumlah sektor usaha. Nah, untuk usaha pertambangan dan penggalian UMSK ditetapkan sebesar Rp4.072.571 per bulannya. Sementara sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, serta udara dingin ditetapkan sebesar Rp4.111.084 per bulan. Adapun sektor industri makanan juga ditetapkan sebesar Rp4.072.571 per bulannya. Sementara itu, Kabupaten Maros juga menetapkan kebijakan pengupahan dengan mengacu pada UMP Sulsel 2026 Tribuners, di mana Dinas Ketenagakerjaan Maros telah menerima surat resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait penetapan UMP tersebut. Oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Maros, Asmawati mengatakan, UMP Sulsel 2026 di angka Rp3.921.088 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Nah, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Maros, terdapat 523 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Selama ini, perusahaan-perusahaan di Maros dinilai telah mematuhi ketentuan pengupahan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Meski demikian, Asmawati mengingatkan adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi dari ketentuan UMP tersebut. Dari halaman utama Tribunnews kita beranjak ke halaman berikutnya. Pada halaman 3 edisi hari ini ada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin di tahun 2025. Diawali dengan informasi Andi Asman yang angkat ibu 12 anak jadi pegawai. Di samping itu ada juga TPP Luwu yang terancam dipotong. Dan subheadline-nya adalah MBG dirapel 4 hari. Kemudian ditutup dengan operasi patu KM Gunung Dempo diperiksa di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kita awali dengan menjalani peran sebagai ibu bukanlah hal mudah, terlebih harus bekerja untuk mencari nafkah. Hal itu dialami Nur Hasana yang berusia 50 tahun, warga dusun Barakao, Desa Polewali, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ibu dengan 12 anak itu bekerja sebagai pegawai di Kecamatan Kajuara. Nur Hasana kini sudah berstatus sebagai P3K, pegawai perjanjian kerja paruh waktu, usai mengabdi selama 10 tahun sejak tahun 2015. Saat penerimaan SK P3K pada Rabu 24 Desember 2025, Nur Hasana mencuri perhatian Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, dan para hadirin. Andi Asman Sulaiman sempat berbincang dengan para P3K yang hadir. Di hadapan peserta, Andi Asman melontarkan pertanyaan sederhana, namun penuh makna. Siapa di sini yang memiliki anak 10 orang, tanyanya. Mendengar pernyataan itu, Nur Hasana yang mengenakan pakaian korpri, rok hitam, dan jilbab hitam tampak ragu sejenak. Namun karena dorongan teman-temannya, Nur Hasana memberanikan diri mengangkat tangannya. Nur Hasana kemudian dipersilakan maju ke podium untuk bercerita langsung kepada Bupati Bone. Ia menyebut memiliki 12 orang anak dengan usia tertua 30 tahun dan yang paling muda 10 tahun. Maka dari itu sebagai bentuk apresiasi, Bupati Bone kemudian memberikan hadiah 1 unit sepeda motor kepada Nur Hasana. Saat tiba di rumah kayu dengan ukuran 6 x 7 meter, langsung disambut oleh anak bungsu Nur Hasana. Tak berselang lama, Nur Hasana mempersilahkan kami masuk di dalam rumahnya. Ini ketika jurnalis Tribun Timur Takwa Ainun mendatangi kediaman Nur Hasana tersebut. Nah, Nur Hasana yang mengenakan daster hitam itu kemudian menceritakan kisah kesehariannya yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia sehari-hari harus naik ojek atau menumpang kepada orang lain ke kantor camat Kajuara. Jarak rumahnya ke tempat kerja sekitar 1 km, dan suaminya bernama Andi Muksin merupakan pensiunan pegawai berstatus honorer di kantor camat Kajuara. Andi Muksin kini hanya bisa tinggal di rumahnya karena tidak bisa bekerja usai menderita penyakit stroke. Sebelum terangkat P3K paruh waktu, gaji Nur Hasana hanya menerima gaji sebesar Rp500.000 saja untuk per bulannya. Maka dari itu dia juga harus bekerja sebagai tukang masak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentu menjadi pertanyaan bagaimana kemudian kondisi dari para anak-anaknya. 5 anaknya sudah menikah. Nur Hasana tinggal 13 orang bersama anak dan cucunya di rumah tersebut. Nah, tentu sebelum berangkat ke kantor, Nur Hasana disibukkan dengan mengurus anak-anaknya dan ia harus bangun lebih awal. Tentu Nur Hasana juga mengaku bersyukur dirinya telah terangkat sebagai P3K meski masih paruh waktu. Alhamdulillah, meski masih paruh waktu, setidaknya ada kenaikan gaji minimal Rp1 juta. Itulah yang diujarkan oleh seorang Nur Hasana. Di samping itu juga aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Luwu dilarang keras menambah libur Natal dan Tahun Baru pada tahun 2026. Sebab selama Rabu hingga Jumat 24 hingga 26 Desember, aktivitas kantor diliburkan menjelang perayaan puncak ibadah Natal. Oleh PJ Sekretaris Daerah Luwu Muhammad Rudi, tak mau para ASN maupun P3K menambah masa libur Nataru, lantaran terdapat jeda 2 hari kerja sebelum libur Tahun Baru di tanggal 31 Desember nanti. Hari kerja itu terdapat di hari Senin hingga Selasa, 29 hingga 30 Desember 2025. Kata Rudi, selama 2 hari kerja itu pemerintah Kabupaten Luwu tak menerapkan sistem work from home maupun work from anywhere. Karena ada juga urusan pemerintahan yang harus diselesaikan di akhir tahun, kata dia. Maka dari itu, Rudi juga meminta masing-masing kepala unit kerja untuk memantau anggotanya yang tak disiplin. Di samping itu juga MBG dirapel 4 hari, pembagian makan bergizi gratis tetap berjalan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan meski memasuki libur sekolah. Pantauan Tribun, menu MBG di Madrasah Sanawiyah Kepe,
Kecamatan Larompong didominasi makanan kering dan juga buah. Makanan kering itu berupa beberapa potong roti dan jeruk, ada juga susu kemasan 1 liter. Oleh Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Luwu, Andi Padlan menyebut masa libur sekolah berlangsung selama 12 hari. Nah, tentu Sekretaris Dinas Pendidikan Luwu juga menyatakan bahwa distribusi MBG dilaksanakan dengan metode rapelan. Metode rapelan itu dilaksanakan untuk 4 hari. Jadi mulai tanggal 22 sampai 27 Desember bagi sekolah yang mau menerima MBG. Nah, setelah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPG BGN Luwu, Talia Mabrukatulaya Samung Jufri, siswa tidak dipaksakan untuk datang selama masa libur sekolah. Jadi tentunya MBG tetap terdistribusi dan tentu juga masih ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh para siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah, tepatnya yang berlokasi di Kabupaten Luwu. Ditutup dengan karantina Sulawesi Selatan yang menggelar operasi patuh menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta Makassar guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan karantina serta menjamin keamanan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Nah, dalam kegiatan tersebut salah satu armada kapal penumpang yang dilakukan pemeriksaan adalah KM Gunung Dempo dengan tujuan Sorong. Operasi patuh ini merupakan langkah antisipatif karantina sosial dalam menghadapi lonjakan arus penumpang dan barang selama masa libur akhir tahun. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen karantina, pengawasan barang bawaan penumpang, serta potensi lalu lintas media pembawa yang berisiko tentunya juga membawa hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Nah, dari halaman 3 kita beranjak ke halaman terakhir yang akan kita ulas juga Tribuners pada halaman 9, rubrik Tribun Makassar. Hadir informasi dari warga Untia dan Kodingareng yang nikmati Arzinum, dan juga DPRD Makassar yang catat 7.899 pemberitaan tertinggi di Sulawesi Selatan. Penantian panjang warga Salodong, Kelurahan Untia hingga Pulau Kodingareng terhadap akses air minum layak akhirnya terjawab. Pemerintah Kota Makassar menghadirkan air siap minum (Arsinum) melalui pembangunan sistem penyediaan air minum berkelanjutan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin meresmikan sistem penyediaan air minum SPAM Arzinum Untia pada Rabu 24 Desember kemarin. Ini sekaligus menandai beroperasinya fasilitas serupa di Kelurahan Bira Tamalan Rea, Kelurahan Barombong Tamalate, dan Pulau Kodingareng Sangkarang. Program ini merupakan kolaborasi Dinas PU Kota Makassar dan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Universitas Indonesia, di mana pembangunan sarana ini merupakan komitmen Pemkot Makassar menghadirkan layanan air bersih yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, tentu juga disampaikan oleh Kepala Dinas PU Kota Makassar Suhalsi Subir bahwa pembangunan sarana pengelolaan Arzinum menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, keberadaan Arzinum diharapkan membuka peluang pemberdayaan masyarakat. Proses pengelolaan sarana ini berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat serta memperkuat pengembangan komunitas. Nah, di sisi sampingnya ada subheadline pakai teknologi SWRO, sistem pengolahan air minum Arzinum yang menggunakan sistem atau juga teknologi seawater reverse osmosis, di mana teknologi ini dipilih karena karakteristik air baku di wilayah pesisir dan kepulauan yang bersumber dari air payau hingga air asin. Pengembangan dan optimalisasi teknologi desalinasi SWRO merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan keterbatasan air bersih sekaligus menawarkan solusi yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Dan kita tutup dari informasi DPRD Makassar yang tercatat sebagai lembaga legislatif kabupaten kota paling banyak diberitakan di Sulawesi Selatan sepanjang Januari hingga November 2025. Data tersebut dipaparkan Satria Imam Prasetyo dari Icons Media Nusantara Jaringan Indonesia Indikator. Satria memaparkan data tersebut dalam diskusi publik dan refleksi akhir tahun DPRD Kota Makassar. Kegiatan ini mengusung tema DPRD Kota Makassar membaca isu, merespon aspirasi, berlangsung di Hotel Aston Makassar pada Rabu 24 Desember 2025.
Nah, tentu Satria menyampaikan hasil surveinya dengan menampilkan presentasi di layar. Presentasinya memuat data popularitas, tren pemberitaan, hingga pemetaan isu DPRD Kota Makassar di media online sepanjang Januari hingga November. Adapun audiens merupakan legislator DPRD Makassar, eksekutif, jajaran forum komunikasi dan pimpinan daerah, perwakilan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda. Nah, pada kata Satria, DPRD Makassar menempati peringkat pertama dengan total 7.899 pemberitaan di media online. Tentu angka tersebut jauh melampaui DPRD Kabupaten Baru dengan 2.671 pemberitaan, disusul DPRD Kota Parepare sebanyak 1.415 pemberitaan. Nah, tentu popularitas tersebut dinilai memiliki dua sisi. Isu yang berkembang di media bisa menjadi penguat citra, tetapi juga berpotensi menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu juga kajian Icons Media Nusantara Expose DPRD Makassar paling tinggi terjadi pada Agustus hingga September 2025, di mana ada total 2.076 pemberitaan dalam 2 bulan tersebut. Setelah itu, tren pemberitaan mulai menurun pada Oktober 2025. Nah, tentu tingginya pemberitaan pada periode tersebut dipicu kerusuhan yang menyebabkan pembakaran gedung DPRD Makassar. Meski demikian, dibandingkan dengan pemerintah Kota Makassar yang mencapai sekitar 19.000 expose, jumlah pemberitaan DPRD masih berada di bawah eksekutif. Dari sisi itu, pemberitaan DPRD Makassar di media online didominasi oleh 3 fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi legislasi sebesar 35%, fungsi anggaran sebesar 33%, dan fungsi pengawasan sebesar 32%. Nah, itulah tadi informasi yang bisa kita bagikan dari halaman utama, kemudian kita lanjutkan dengan halaman 3, ada rubrik gebrakan sang pemimpin, dan ditutup dengan halaman 9, ada rubrik Tribun Makassar. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada program berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.